Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 485. Seluruh lobi sunyi, bahkan burung pun menghentikan nyanyiannya. Pikiran tetua berjubah putih itu berdengung. Dia merasa seolah-olah seseorang telah memukul kepalanya. Bagaimana mungkin seseorang yang terhormat seperti Penatua Sui memperlakukan seorang wanita Yao asing dengan rasa hormat seperti itu? Tokoh terkemuka lainnya yang hadir semuanya bertanya-tanya hal yang sama. Semuanya tanpa sadar menatap Bai Wenxing. Masing-masing merasa berbeda, tetapi mereka semua mencoba menebak siapa wanita cantik yang anggun ini. Bai Wenxing juga merasa bingung. Dia secara naluriah bertanya, "Senior, apakah Anda mungkin salah mengira saya sebagai orang lain?" Elder Sui yang berjubah abu-abu dan bertopi hitam tersenyum ramah sebagai jawaban. "Nona Bai, apakah kamu yang membawa liontin giok itu?" "Itu benar." Bai Wenxing mengangguk. "Tapi tuanku yang mempercayakannya padaku." Penatua Sui tertawa dan memotongnya di sini. "Ada terlalu banyak mata di sini. Nona Bai, maukah Anda mengikuti saya untuk mengobrol di Cloud Marsh Terrace lantai atas?" Bai Wenxing mengangguk. Pria berjubah berornamen akhirnya membiarkan kebingungan menguasai dirinya. Dia mendekat, menundukkan kepalanya, dan membungkuk. "Elder Sui, sepengetahuan saya, ini adalah hari pertama wanita itu di Nine Tripod City. Sebelumnya, dia bahkan tidak tahu aturan untuk memasuki Cloud Marsh Tower. Selain itu, dia adalah seorang kultivator Yao. Jangan biarkan dia menipumu." Deklarasi ini membuat seluruh ruangan terperangah. Bai Wenxing langsung marah. "Kapan saya menipu seseorang? Anda dan saya bahkan tidak mengenal satu sama lain, tetapi Anda berulang kali mengganggu saya dan bersikeras agar saya mengakui Anda sebagai tuan saya. Ketika saya menolak, Anda mengancam akan memberi saya pelajaran setelah saya meninggalkan Cloud Marsh Tower. Ini memicu keributan dan kesal." Pria berjubah berornamen melotot dan meraung, "Pelacur. Beraninya kamu memfitnah saya." Alis Penatua Sui sedikit berkerut. Dia menatap pria berjubah berhias dan berkata, "Kamu putra kepala keluarga Tang Sangcheng." Begitu dia berbicara, seluruh ruangan menjadi sunyi. Semua orang diam seperti jangkrik di musim dingin. Pria berjubah berornamen buru-buru menundukkan kepalanya dan membungkuk. "Junior ini adalah Tang Jiansen." "Salam, Tetua Sui." Dengan menundukkan kepalanya, dia menyembunyikan seringai sombongnya dari pandangan. Keluarga Tang bukan salah satu dari 3 klan tingkat puncak di 9 kota Tripod, tetapi berada di 5 besar, keluarga aristokrat yang kuat. Dia yakin bahwa bahkan jika Bai Wenxing berteriak serak, Penatua Sui tidak akan membantunya. Lagi pula, dia hanyalah orang luar, dan seorang kultivator Yao. "Tamparan yang baik sudah beres," kata Penatua Sui dengan tenang. Pria berjubah berhias, Tang Jiansen, bersukacita. "Seperti yang saya pikirkan." Kata-kata wanita Yao itu membuat Penatua Sui tidak senang. "Ya Pak." Seorang pria parubaya yang berpenampilan tegas berdiri di belakang Penatua Sui. Dia mengenakan baju besi yang fleksibel, dan dia memiliki kulit binatang yang menutupi punggungnya. Ketika dia mendengar perintah Penatua Sui, dia segera melaksanakannya. "Apa?" Di bawah tatapan tidak percaya orang banyak, Tang Jiansen menamparkan wajahnya dengan kejam. Gigi beterbangan di udara dan darah menyembur dari hidungnya. Dia ditampar begitu keras sehingga dia berputar dalam 3 lingkaran, seperti gasing manusia, sebelum jatuh ke tanah dengan suara gedebuk. Dampaknya membuatnya melihat bintang. Tuan muda, tetua berjubah putih itu panik. Dia merasakan dingin di tangan dan kakinya. Adegan ini membuatnya terkejut, tetapi juga ketakutan dan tidak pasti. Tanpa kecuali, hadirin lainnya merasakan hati mereka bergetar. Tang Jiansen adalah playboy terkenal di Nine Tripod City. Dia mengandalkan prestise keluarganya, dan selama bertahun-tahun, dia telah menyakiti banyak wanita. Namun, dia pintar. Dia hanya menargetkan pembudidaya nakal dari luar kota. Mereka adalah gelandangan tanpa akar, bahkan jika dia menyebabkan insiden, klan dapat dengan mudah memuluskan semuanya. Namun sekarang, dia secara tidak sengaja menendang papan besi. Pada saat yang sama, Bai Wenxing tampak semakin mengesankan. Penatua Sui telah memperjelas posisinya, bahkan menghukum Tang Jiansen karena dia. Bagaimana mungkin orang biasa menerima perlakuan seperti itu? Tang Jiansen duduk di lantai, panik dan gelisah. Dia berkata dengan suara gemetar, "Penatua Sui, apakah Anda yakin tidak ada kesalahan?" Ketika Penatua Sui melihat ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata kepada pria berwajah kompeten yang mengenakan kulit binatang itu, "Ading, patahkan kakinya, lalu secara pribadi temui dia kembali ke rumahnya." Ayahnya, Tang Sangcheng, dapat menghadapinya. Itu hanya satu kalimat, dan nadanya santai dan bersahaja. Suaranya tidak begitu riak. "Ya Pak." Pria dengan kulit binatang itu mengangguk.
Ingatlah untuk memberitahu Tang Sangcheng bahwa saya tidak senang dengan cara dia menangani ini. Saya tidak keberatan mengunjungi keluarga Tang secara pribadi. Jika perlu, saya akan mengajari putranya yang tidak berbakti bagaimana berperilaku. Penatua Sui melambai. Lanjutkan. Semua orang tercengang, dan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka akhirnya mengerti. Penatua Sui jelas tidak akan membiarkan Tang Jianzhen pergi begitu saja. Bahkan Bai Wenxing tidak akan pernah mengantisipasi hasil ini. Terlepas dari dirinya sendiri, dia tertegun. Jadi, liontin giok burung pipit naga yang diberikan Su senior padaku sebenarnya memiliki bobot yang sangat besar. Penatua Sui, saya salah. Saya salah. Tolong, ampuni aku sekali ini saja. Saya buta. Aku tidak tahu apa yang baik untukku, tapi tolong. Tang Jianzhen meratap dan memohon ketakutan. Dia sekarang benar-benar panik. Namun, permintaannya segera terhenti tiba-tiba. Sebuah tangan besar telah mencengkeram lehernya, seolah-olah dia adalah seekor ayam. Segera, wajah Ading yang dingin dan kurus memenuhi pandangannya. Kegentingan, kegentingan. Satu tangan menahan Tang Jianzhen tinggi-tinggi, sementara tangan lainnya memukul seperti palu, mematahkan tulang dan urat kaki Tang Jianzhen. Sangat menyakitkan hingga pandangannya menjadi gelap. Seluruh tubuhnya kejang, dan dia pingsan. Ading kemudian keluar dari menara Klutmarsh, masih menggendongnya di leher. Adegan ini memancing napas di seluruh lobi. Terlalu tirani. Nona Bai, tolong. Penatua Sui, bagaimanapun, sama sekali tidak khawatir. Senyumnya hangat dan ramah saat dia memberi isyarat agar Bai Wenxing mengikutinya. Dia kemudian memimpin jalan ke dalam. Pikiran Bai Wenxing kosong, dan dia mengikutinya, merasa sedikit pusing. Dia belum pulih akal sehatnya setelah melihat Ading menjentikkan kaki Tang Jianzhen. Hanya setelah melihatnya dan Penatua Sui menghilang dari pandangan, para tamu termasyur bereaksi seolah terbangun dari mimpi. Mereka saling memandang, menahan keterkejutan di wajah masing-masing. Hanya siapa wanita itu, untuk Penatua Sui yang begitu mementingkan dirinya? Kata salah satu tamu, jelas terguncang. Siapa yang bisa melewatkan hasil menyedihkan Tang Jianzhen yang terjadi karena Bai Wenxing? Kamu melihat ini dengan cara yang salah. Wanita itu mengatakannya sendiri, dia seorang pelayan, dan dia datang ke Klutmarsh Tower atas perintah tuannya. Yang benar-benar mengesankan adalah siapapun yang berdiri di belakangnya. Salah satu mata petinggi itu berkilat saat dia membuat kesimpulan ini. Banyak orang lain menimpali persetujuan mereka. Kalau begitu, Tuan Kultivator Yao itu pasti eksistensi yang sangat menakutkan. Kalau tidak, seseorang dengan status tetua Sui tidak perlu menyambut seorang pelayan secara langsung. Jarang baginya untuk menganggap penting bahkan untuk pembudidaya spirit Dao. Kata orang lain, terdengar bingung. Saya khawatir Tang Jianzhen benar-benar selesai kali ini. Ayahnya mungkin adalah kepala keluarga Tang, tetapi tidak mungkin Tang Sangcheng akan menyinggung Penatua Sui karena Playboy Sutra seorang putra, seseorang menghela nafas. Saya khawatir hanya menghukum Tang Jianzhen tidak akan cukup untuk memuaskan Penatua Sui, kata orang lain dengan penuh keyakinan. Menurutku, keluarga Tang harus membayar mahal kali ini. Hanya dengan begitu mereka dapat memadamkan api kemarahan Penatua Sui. Selesai, kita sudah selesai, Penatua berjubah putih yang menemani Tang Jianzhen di dalam akhirnya tersadar. Dia menjerit ketakutan, lalu menyerbu keluar dari Klutmarsh Tower. Saat selingan kecil ini dimainkan, Sui dan Yuan Heng sudah mengendarai kereta mereka di sebagian besar kota. Yuan Heng mengagumi pemandangan di sepanjang jalan dengan sangat senang, sementara Sui berbaring dengan santai dan mengistirahatkan matanya. Dia telah memeras otaknya, tetapi dia tidak bisa memikirkan cara yang santai dan tanpa usaha untuk menghasilkan banyak uang. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit sedih. Mengapa begitu sulit bagi manusia untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa bekerja? Tuan-tuan, di depan adalah kota terlarang. Apakah kamu melihatnya? Itu Gunung Heaven Riesel. Mereka mengatakan itu adalah gunung dewa terbesar di Gritsia dan bahkan lebih tua dari Nine Tripod City. Istana kekaisaran dibangun di sana. Terlepas dari pasang surut dunia, Gunung Heaven Riesel akan tetap ada selamanya. Kata pengemudi kereta, kata-kata mengalir keluar darinya. Sui bangkit, membuka tirai dan melihat keluar. Sebuah gunung yang begitu tinggi, seolah-olah mencapai langit berdiri di kejauhan. Puncak gunung diselimuti kabut. Udara ungu melonjak di sekitar puncak, dan kehadiran yang menguntungkan menyelimuti daerah itu, menyelimuti seluruh gunung. Itu memiliki suasana tanah suci. Setelah diamati lebih dekat, banyak bangunan kuno yang megah berdiri di atas gunung, menghasilkan bayangan panjang yang tumpang tindih. Mereka padat seperti pohon di hutan, tapi hanya samar-samar terlihat melalui kabut. Gunung Heaven Riesel, tingginya 30.000 kaki dan sekuat naga yang membubung ke langit. Istana Kekaisaran Xia Agung dibangun di tengah gunung, sementara kaisar dan keluarga kekaisaran tinggal di puncak. Kaki gunung adalah zona terlarang seluas lebih dari 100 hektar. Penjaga kekaisaran, sebuah kelompok yang direkrut dari para pembudidaya negara, ditempatkan di sana.
Jangankan orang biasa, bahkan pembudidaya tidak berani mendekati tanpa izin. Desas-desus mengatakan bahwa Kaisar Sia besar saat ini cerdas dan strategis, bakat langka dengan basis kultivasi yang dalam dan tidak dapat dipahami. Di bawah komandonya, bahkan jika para pemimpin dari 4 ortodoksi besar akan berkunjung secara langsung, mereka tidak punya pilihan selain menaiki tangga Gunung Heaven Bristle satu persatu. Hanya dengan begitu mereka dapat menerima audiensi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa di Sia besar, Kaisar Sia tidak hanya tinggi dan unggul di mata massa, dia adalah seorang pemimpin yang gagah berani yang layak mendapatkan gelarnya bahkan di dunia kultivasi. Pamornya mengintimidasi 4 lautan, dan dia berkuasa atas seluruh wilayah kekuasaannya. Cahaya ungu berkabut dan udara kekaisaran. Kekuatan gunung itu menyatu dengan Nine Tripod City, dan itu terkait dengan pembuluh darah naga di bawah tanah. Ini mencakup 10 penjuru, baik menggambar dan memperkuat segala sesuatu di bawah langit. Gunung ini sungguh luar biasa. Setelah menatapnya sejenak, Sui perlahan menurunkan tirai. Gunung Heaven Bristle benar-benar gunung spiritual dan tanah yang diberkahi yang sangat cocok untuk kultivasi. Bahkan menurut standar 9 provinsi alam liar, itu memenuhi syarat sebagai gunung spiritual kelas atas. Tidak heran keluarga kekaisaran Great Sia begitu makmur. Kultivasi membutuhkan sumber daya, teman, metode, dan lokasi yang baik. Menempati gunung seperti itu berarti mereka memiliki lokasi terbaik, pikir Sui. Gerbong itu dengan cepat melaju melewati kota terlarang yang mengelilingi Gunung Heaven Bristle, lalu menyusuri jalan lebar yang dikenal sebagai Vermilion Bird Avenue. Jalanan ramai kemanapun mereka pergi, semeriah hamparan bunga. Tiba-tiba, Sui merasakan sesuatu, dan dia mengambil untaian lonceng ungu kecil dari liontin giok kumbang salju. Ibu dan anak lonceng tanduk badak. Mereka terbentuk dari giok tanduk badak ungu bulu yang halus dan indah. Ketika dia meninggalkan Zhou Agung dan memulai perjalanannya ke Sia besar, Raja Aliran Bulu, Yue Xichan, melepas lonceng tersebut dan memberikannya kepada Sui. Dia mengatakan bahwa, selama Sui berada di dalam perbatasan Sia besar dan selama dia membawa harta ini pada orangnya, dia dapat menemukannya dengan segera. Namun sekarang, rangkaian lonceng ungu kecil menghasilkan fluktuasi energi yang tidak biasa. Mereka melambai dan berguncang, menghasilkan gemerincing yang lembut namun mendesak. Sepertinya mereka merasakan sesuatu. Jangan bilang Yue Xichan ada di dekat sini. Seru Sui. Dia telah mengendarai kereta melewati kota selama berjam-jam sekarang, tetapi dia tidak menemukan jejak Gekian. Sekarang, sepertinya dia akan bertemu dengan Yue Xichan terlebih dahulu. Siapa yang bisa mengantisipasi ini? First Immortal of the Sword, Chapter 486. Hentikan keretanya. Sui segera bangkit, lalu keluar. Hal pertama yang dia lihat adalah menara giok yang indah setinggi 1000 kaki. Itu menutupi tanah yang sangat luas, dan lentera istana yang dihiasi dengan gambar wanita cantik digantung di atap. Sebuah tanda tergantung di atas gerbang menara giok. Nama, Song of the Sandy Creek, tertulis di atasnya dengan teks kuno. Saat itu hampir malam hari. Gerbong dan tandu yang membawa kerumunan tamu berjalan menuju menara. Semua orang berpakaian rapi, dan semua orang tampak mengesankan, sekilas terlihat jelas bahwa mereka kaya atau bangsawan. Tuan-tuan, Anda berkeliaran di seluruh kota hari ini. Jadi, ternyata Anda sedang menuju ke Song of the Sandy Creek. Jika Anda mengatakannya sebelumnya, saya akan langsung membawa Anda ke sini, kata pengemudi kereta dengan tawa dan senyum ambigu, bahkan senyum cabul, yang dipahami semua pria. Dengan pengalaman dan kekuatan kebijaksanaan Sui, bagaimana mungkin dia gagal untuk menyadari bahwa Song of the Sandy Creek adalah rumah bordil. Namun, kesadaran ini membuatnya mengerutkan alisnya. Yue Xichan adalah seorang wanita. Apa yang dia lakukan di rumah bordil? Mata pengemudi kereta bersinar dengan kerinduan. Dari semua rumah bordil Great Sia, Song of the Sandy Creek adalah yang terbaik dari yang terbaik. Itu adalah salah satu dari 4 menara besar di Nine Tripod City, dan lubang uang terkenal bagi para pembudidaya negara. Gadis-gadis di dalam, tatapan pria itu memanas. Mari kita anggap seperti ini. Bahkan para pelayan yang menuangkan teh, jika ditempatkan di rumah bordil lain, akan menjadi bunga terbaik mereka. Bisa dibayangkan betapa menakjubkannya gadis-gadis di sana. Dia berhenti di sini, lalu menghela nafas. Sayangnya, orang biasa tidak bisa menanggung biayanya. Tehnya saja berharga 5 batu roh tingkat 6, dan bahkan kemudian, Anda hanya bisa duduk di lobi dan melihat gadis-gadis itu bernyanyi dan memainkan alat musik dari jauh. Jika kamu ingin memilih seorang gadis untuk menemanimu dan menuangkan minumanmu, kamu harus membayar setidaknya 100 tingkat 6 batu roh hanya untuk memulai. Mendengar ini, Yuan Heng terdiam. Bukankah itu agak terlalu boros? Lebih dari 100 batu roh tingkat 6. Sebagian besar pembudidaya dao asal dunia tidak memiliki sebanyak itu, bahkan jika mereka menghitung semua harta benda mereka. Namun di Song of the Sandy Creek, itu sudah cukup untuk membuat seorang gadis menemani mereka. Mahal, pengemudi kereta mencibir. Saudaraku, sekilas aku tahu bahwa kamu tidak mengerti.
The Song of the Sandy Creek adalah rumah bordil terbesar di dunia. Setiap gadis di dalamnya adalah seorang kultivator. Beberapa adalah roh yang lahir dari pohon dan rerumputan. Beberapa Yao terlahir dengan kecantikan yang membawa malapetaka. Rumor mengatakan bahwa bahkan ada pembudidaya hantu dan pembudidaya setan, semuanya cantik tiada taraf. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan wanita biasa di dunia duniawi? Yuan Heng tertegun. Baru sekarang dia mengerti. Jadi, gadis-gadis di sini semuanya adalah pembudidaya. Itu benar-benar mengejutkan. Penggarap memiliki status tinggi, mereka melampaui dunia duniawi. Song of the Sandy Creek adalah rumah bordil, namun telah merekrut begitu banyak pembudidaya wanita, semuanya sangat cantik. Jangkauan mereka luar biasa. Mereka mengatakan, Sandy Creek adalah surga di bumi. Di sana, orang tidak perlu iri pada yang abadi maupun bebek Mandarin. Pria mana yang tidak ingin merasakan kenikmatannya untuk dirinya sendiri? Kata pengemudi itu dengan sedih. Yuan Heng berkata, kamu sangat mengerti. Apakah Anda yakin Anda belum mengalaminya sendiri? Senyum pengemudi membeku, dia merasa seolah-olah dia telah ditusuk dengan kejam di jantung. Beberapa waktu berlalu sebelum tatapannya meredup, dan dia melambai pada mereka. Lanjutkan, kalian berdua, selamat tinggal. Dengan itu, dia mengusir kereta itu. Yuan Heng mencibir dengan jijik. Pengemudi memiliki hati yang penuh nafsu, tetapi tidak memiliki keberanian. Dia tidak punya prospek. Suyi mengutak-atik lonceng ungu yang terus bergetar, lalu melirik Yuan Heng. Apakah kamu pernah mengunjungi rumah bordil? Ekspresi Yuan Heng membeku, dan dia dengan malu menggelengkan kepalanya. Ayo, mari kita lihat sendiri rumah bordil terbesar di dunia. Saat dia berbicara, Suyi memimpin lebih dalam ke Song of the Sandy Creek. Ketika dia melihat betapa tertariknya Suyi, Yuan Heng merasa kaget. Jadi, Tuan menyukai kegembiraan tak terkekang dari mabuk dan tertidur di tengah bunga. Tapi kemudian, itu yang diharapkan. Dia baru 17 tahun. Bisakah Anda menyebut diri Anda seorang pria muda jika Anda tidak bernafsu? Saat dia memikirkan ini, Yuan Heng bergegas mengejar Suyi. Dalam hati, dia sedikit bersemangat. Dia tidak bisa tidak mengakuinya, deskripsi pengemudi telah membuatnya penasaran. Bang! Bahkan sebelum mereka mendekati gerbang utama Song of the Sandy Creek, seseorang terbang melewati ambang pintu dan menabrak jalan. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah seorang lelaki tua kurus berjubah Taois. Wajahnya bengkak dan memar, dan rambutnya acak-acakan, dia memotong sosok yang menyesal. Daois kotor, jika kamu berani membuat masalah lagi, aku bersumpah akan mematahkan kakimu. Cepat dan pergi dari sini, kata pria kurus berbaju hitam yang berdiri di ambang pintu dengan dingin. Sialan, gadis-gadis dari Song of the Sandy Creek akan membiarkan umat Buddha mencumbu mereka, jadi mengapa bukan Taois? Taois tua merangkak berdiri dan tergagap, semuanya, tolong bertindak sebagai suara nalar. Mereka bilang Nona Rou Yu tidak menjual tubuhnya. Bagus. Saya mengatakan bahwa dalam hal ini, saya akan tidur dengannya tanpa membayar. Itu tidak akan dihitung sebagai menjual tubuhnya, bukan. Siapa yang mengira mereka akan berbalik dan menuduh saya membuat masalah? Mereka bahkan memukul saya. Deklarasi ini memicu kesunyian yang linglung diikuti oleh tawa yang riuh. Taois tua itu jelas ingin bermain secara gratis. Yuan Heng tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Sejak kapan para pelit pergi rumah bordil begitu merasa benar sendiri? Ketika dia melihat Suyi berjalan lurus melewati gerbang Song of the Sandy Creek, Yuan Heng tidak berani menunda lebih lama lagi, dia bergegas mengejarnya. Mengapa kehadiran anak itu terasa aneh? Taois tua melebarkan lubang hidungnya, lalu menatap Suyi, yang baru saja memasuki gedung. Sedikit kecurigaan muncul di matanya yang keruh. Tapi sebelum dia bisa memikirkannya, pria berjubah hitam itu keluar, memimpin kelompok. Mereka semua sangat marah. Saudaraku, dia mencoba menyelinap tanpa membayar. Bantu aku memberi pelajaran pada bajingan tak tahu malu ini. Teriak pria berjubah hitam. Ekspresi Daois tua berubah secara dramatis, dan dia menyelinap pergi begitu cepat seolah-olah kakinya telah diminyaki. Sementara itu, dia berteriak, bagaimana mungkin saya bisa menyelinap tanpa membayar? Kamu bilang Rou Yu tidak menjual. Jika ya, bagaimana saya bisa menemukan solusi yang begitu sempurna? Ini memicu ledakan tawa lagi. Suasana penuh kemeriahan. Lantai pertama Song of the Sandy Creek sama mewahnya dengan istana kekaisaran. Interiornya benar-benar terang dan luar biasa hidup. Pelayan muda, cantik, berpakaian warna-warni beterbangan seperti kupu-kupu, masing-masing melayani tamu yang berbeda. Setiap dari mereka luar biasa. Beberapa menawan dan berapi-api, sementara yang lain murni dan hidup, sementara yang lain selembut air. Musisi bermain di platform batu giok pusat, dan sekelompok penari yang sangat cantik berputar-putar di atas panggung. Hanya kain kasa yang menutupi sosok halus mereka, memberi mereka pesona yang memikat. Tuan muda, kamu, seorang pelayan cantik mendekat untuk menyambutnya. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Suyi memotongnya.
Aku sedang mencari seseorang. Bolehkah aku bertanya? Dia baru saja akan mengajukan pertanyaan lain ketika Suyi mengeluarkan batu roh tingkat 6 dan menyerahkannya padanya. Kamu tidak dibutuhkan di sini. Dia tercengang, tapi sebelum dia bisa bereaksi, Suyi memimpin Yuan Heng masuk lebih jauh. Dia melewati aula utama, dan sepertinya dia tahu persis kemana dia pergi. Tuan, kamu tidak di sini untuk bersenang-senang. Yuan Heng baru mulai menyadari apa yang sedang terjadi. Apakah kamu pikir aku begitu bernafsu? Su Yi tidak terlalu meliriknya. Dia hanya merasakan goyangan dan fluktuasi lonceng ungu kecil dan masuk ke dalam. Tentu saja tidak. Yuan Heng merasa sedikit malu. Baru saja, bagaimana saya bisa bergabung dengan playboy asmara itu? Lagu Sandy Creek sangat besar, itu seperti dunianya sendiri yang mandiri. Aula itu seperti untaian jaring laba-laba, dan ada pintu ke berbagai aula yang tersebar di mana-mana. Tanpa pemandu, siapapun di sini untuk pertama kali pasti akan tersesat. Saat Suyi melangkah maju, dia menemukan banyak wanita cantik yang menakjubkan. Beberapa jelas merupakan roh alam yang lahir dari pohon dan rerumputan, dan mereka memiliki daya tarik yang unik. Pengemudi kereta itu benar, semua gadis adalah pembudidaya. Ini membuat mereka jauh lebih menarik di mata klien mereka. Namun, seolah-olah Suyi bahkan tidak melihat mereka. Apakah mereka cantik? Iya, namun, selain dari beberapa wanita cantik yang benar-benar tak tertandingi, sulit bagi orang lain untuk menarik perhatiannya. Selain itu, tidak peduli seberapa terkenalnya, Song of the Sandy Creek pada akhirnya hanyalah sebuah rumah bordil. Beberapa wanita di sini menjual tawa dan percakapan, sementara yang lain menjual tubuh mereka. Siapa yang tahu berapa banyak pria yang telah mereka layani selama bertahun-tahun? Suyi sama sekali tidak menganggap mereka menggoda. Setelah 10.000 mencicipinya, sepasang bibir merah kehilangan daya tariknya. Hanya pikiran itu memuakkan. Inilah mengapa Suyi merasa sangat sulit untuk memahami mengapa Yue Xichan muncul di sini. Tak lama, pintu masuk ke lorong lain muncul di kejauhan. Melewati titik ini, suasananya jauh lebih tenang. Seorang wanita cantik dengan pakaian istana berdiri di pintu masuk aula. Rambutnya diikat, dan dia memancarkan pesona dewasa. Dia jelas terkejut melihat Suyi dan Yuan Heng, tapi dia segera membungkuk memberi salam. Para tamu yang terhormat, saya khawatir hanya VIP dari Song of the Sandy Creek yang diizinkan melewati titik ini. Saya harus meminta Anda untuk tidak melanjutkan lebih jauh. Sikapnya tidak lemah lembut atau sombong. Suyi menghentikan langkahnya dan berkata, apa yang ada di ujung lorong ini? Dia tampak muda, tetapi auranya tenang, dan dia memiliki aura yang luar biasa. Itu, dikombinasikan dengan ketenangannya berarti wanita berpakaian istana tidak berani meremehkannya. Dia berbisik, Tuan muda, Cloudwater Stream ada di depan. Itu adalah tempat yang indah, hampir seperti dunia yang terpisah, dan hanya tamu kami yang paling terkenal yang dapat minum dan berpesta di dalamnya. Siapa yang makan di sana sekarang? Tanya Suyi. Wanita itu menanggapi dengan senyum tenang, sopan, dan pendiam. Tuan muda, maafkan saya, tapi saya tidak berhak mengungkapkannya. Suyi mengerutkan alisnya. Lupakan, aku tidak akan mempersulitmu. Bisakah Anda mengunjungi Cloudwater Stream dan menyampaikan pesan untuk saya? Wanita berpakaian istana menggelengkan kepalanya. Para tamu terkenal di dalam memerintahkan agar tidak ada yang mengganggu mereka apapun yang terjadi. Saya dengan rendah hati meminta pengertian Anda. Jika tidak ada yang lain, saya harus meminta Anda untuk pergi. Dia mulai sedikit tidak sabar. Suyi melirik lonceng yang bergetar di tangannya, lalu menatap wanita berpakaian istana. Dia sepertinya menyadari sesuatu, dan alisnya terangkat ke atas. Tuan muda, ini adalah lagu Sandy Creek. Anda harus tahu betul konsekuensi yang akan Anda timbulkan pada diri Anda sendiri jika Anda membuat masalah di sini. Saya tidak ingin ada ketidaknyamanan, jadi tolong, jangan lakukan hal bodoh. Tolong, segera tinggalkan tempat ini. Ini adalah peringatan, dan juga ancaman. Tepat ketika kalimat terakhir itu keluar dari bibirnya, dan sebelum dia bisa bereaksi, Suyi dengan lembut melingkarkan tangan kanannya di lehernya yang seperti salju dan seperti angsa. Raut wajahnya yang cantik berubah, penuh dengan alarm. Sepertinya dia tidak mengantisipasi bahwa pemuda di depannya akan berani bertindak kasar di sini. Lagi pula, Song of the Sandy Creek adalah salah satu dari 4 menara besar kota itu. Bahkan pembudidaya spirit Dao tidak akan berani melakukan kekerasan apapun di sini. Suyi berkata dengan tenang, menjaga pintu adalah tugasmu, dan aku benci membunuhmu karenanya. Namun, saya dapat membantu Anda memikirkan cara untuk menghindari tanggung jawab atas hal ini. Wanita itu tercengang, tetapi sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan sakit di tenggorokannya, dan semuanya menjadi gelap. Dia tenggelam dalam ketidaksadaran, dan tubuhnya jatuh lemas ke lantai. Yuan Heng, awasi di sini, kata Suyi sambil berjalan menyusuri lorong. Iya Pak, Yuan Heng dengan sungguh-sungguh menerima perintahnya. Dia menyadari bahwa tuannya sepertinya merasakan sesuatu yang buruk terjadi. Kalau tidak, dia tidak akan menerobos masuk seperti ini.
First Immortal of the Sword, Chapter 487. Sebuah istana yang sederhana, anggun, dan megah dibangun di atas danau biru kehijauan. Itu terbentuk dari batu giok putih yang dipotong dan diterangi dengan lentera, pemandangan yang indah. Ini adalah Cloudwater Stream. Ada 9 lokasi rahasia seperti itu di Song of the Sandy Creek. Mereka disediakan untuk menjamu tamu rumah bordil yang paling terhormat. Saat ini, penyanyi cantik dan penari ramping dan anggun sudah bubar. Gu Changning duduk di dalam, minum dengan puas. Namun, setiap kali dia melirik teman-temannya, semangatnya sedikit memburuk. Selama 10 tahun terakhir, kelompok pertama yang selamat dari larangan kegelapan kuno telah bangkit kembali. Namun, menurut saya, hanya sedikit yang akan menonjol selama Radiant Epoch. Kurang dari 10 memiliki potensi seperti itu, dan di antaranya, saya paling mengagumi Anda, Saudara Gu. Pembicaranya adalah pria di kepala meja. Dia masih muda, tampan, mengenakan jubah merah, dan benar-benar botak. Saat dia berbicara, dia menatap Gu Changning. Tatapannya tidak wajar dan setajam pisau, dengan kehadiran yang mengintimidasi. Gu Changning menggelengkan kepalanya. Kakak Sikong, kamu melebih-lebihkan. Aku jauh dari sebanding denganmu. Pemuda botak berjubah merah itu bernama Sikong Bao. Dia juga monster dari zaman kuno. 30.000 tahun yang lalu, dia adalah pewaris inti dari salah satu faksi iblis teratas di benua Azure, gerbang iblis pemusnahan surgawi. Bahkan saat itu, dia adalah seorang jenius yang terkenal di dunia dari jalan iblis. Gu Changning, kamu baik dalam segala hal, tapi kamu terlalu rendah hati. Sikong Bao tertawa terbahak-bahak. Semua orang tahu bahwa kakekmu adalah salah satu dari 9 kaisar di benua Azure, kaisar perang yang mendominasi langit. Selain itu, keluarga Gu adalah salah satu dari 3 klan tingkat imperial di benua 30.000 tahun yang lalu. Dasar dan asal-muasalmu tidak kalah dengan milikku. Jika ada, mereka lebih unggul. Gu Changning menghela nafas melankolis. Kemuliaan masa laluku telah lama menghilang ke dalam sungai waktu. Sampai hari ini saya hanyalah seorang gelandangan tanpa akar. Saya tidak seperti Anda dikelilingi oleh para ahli sebanyak awan di langit, dan Anda sekarang adalah tamu terhormat dari keluarga Kekaisaran Gritsia. Anda adalah panutan bagi generasi Anda. Ini sanjungan dicampur dengan basa-basi sopan, tapi dia tidak melebih-lebihkan. Yang lain yang saat ini duduk di ruang perjamuan hampir semuanya adalah bawahan Sikong Bao yang paling kompeten. Bahkan yang terlemah ada di Origin Palace Realm tahap akhir. Yang terkuat hanya selangkah lagi untuk memasuki alam manifestasi spiritual. Tapi Sikong Bao hanya mengungkapkan sebagian kecil dari kekuatannya, desas-desus mengatakan bahwa dia memiliki banyak pelindung alam manifestasi spiritual yang berdiri di belakangnya juga. Di samping bawahannya dan di samping Gu Changning, ada 2 orang lainnya yang duduk di sini, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu mengenakan jubah kuning cerah bersulam naga. Dia memiliki mahkota batu giok di kepalanya dan ekspresi bangga di wajahnya. Namanya Xia Jingyu, dan dia adalah keturunan dari keluarga Kekaisaran Xia Agung. Ayahnya adalah anggota klan junior dari kaisar saat ini. Namanya Xia Changchuan, dan gelarnya adalah Raja Yong. Wanita itu mengenakan jubah Taois, dan dia menata rambutnya dengan jambul Taois. Dia adalah seorang wanita yang tidak tersenyum berusia sekitar 30 tahun, dan dia tampak kaku seperti papan. Namanya Feng Ning, tetapi yang lain memanggilnya, Biarawati Tao Feng. Dia berada di urutan kelima di antara 10 ahli Gathering Stars terbesar di Nine Tripod City. Nine Tripod City adalah tempat harimau berjongkok dan naga tersembunyi, ahli sebanyak pohon di hutan. Jajaran mereka termasuk sejumlah besar tokoh luar biasa. Sangat mudah untuk membayangkan betapa luar biasa kultivasi Daois Nun Feng baginya untuk menempati peringkat kelima di antara para ahli Realm Gathering Stars kota. Dia adalah salah satu pakar terhebat di dunia di bawah level Spirit Dao. Namun malam ini, dia hanyalah pelayan Xia Jingyu. Hahaha, tidak perlu basa-basi seperti itu di antara kita, dan kamu tidak perlu mencari informasi. Anda harus tahu mengapa saya mengundang Anda ke sini malam ini. Sikong Bao tertawa, tapi matanya setajam pedang. Dia menatap langsung ke Gu Changning dan berkata, sekarang, yang aku inginkan darimu hanyalah jawaban yang pasti. Semua mata tertuju pada Gu Changning, yang mengerutkan alisnya sebelum berkata dengan datar, saya menghargai niat baik Anda, tetapi saya tidak pernah suka menundukkan diri pada orang lain. Saya dengan rendah hati meminta pengertian Anda. Dia secara alami tahu apa yang diinginkan Sikong Bao, dia ingin merekrutnya untuk bekerja di sisinya. Ekspresi Sikong Bao menjadi gelap, dan suasana di ruang perjamuan langsung menindas. Xia Jingyu mendengus dingin. Kakak Gu, kakak Sikong dan aku sudah menunjukkan ketulusan yang cukup, namun kamu berulang kali menolak kami. Kami tidak bisa tidak merasa kecewa. Dia berhenti, lalu berkata, saya mungkin juga berbicara dengan jelas. Tak lama kemudian, Xia Agung berencana untuk mempublikasikan daftar monster kuno, dan menurut analisis ayahku, siapapun dalam daftar yang menolak melayani Xia Agung akan menjadi musuh kita. Dia menatap langsung ke arah Gu Changning. Kakak Gu,
Tentunya kamu tidak ingin menjadi musuh dengan Gritsia. Ini adalah ancaman terang-terangan. Gu Changning menyesap anggur, lalu tertawa. Kamu hanyalah kerabat kekaisaran, Anda tidak dapat berbicara atas nama seluruh Gritsia. Selain itu, sepengetahuan saya, Kaisar Xia pasti tidak menerbitkan daftar monster kuno dengan harapan bisa mengeluarkan semuanya sekaligus. Dia meletakkan cangkirnya, sedikit jijik di matanya. Jika Anda mengizinkan kekasaran saya, Anda hanyalah keturunan dari klan kekaisaran. Jika menurut Anda status Anda cukup bagi Anda untuk bertindak tanpa syarat, suatu hari nanti, Anda akan membawa bencana pada diri Anda sendiri. Ekspresi Xia Jingyu menjadi gelap, dan dia tiba-tiba membanting meja. Apakah kamu bersikeras melakukan ini dengan cara yang sulit? Di ujung meja, Si Kong Bao tertawa dan melambai. Jangan berdebat, kalian berdua. Saya memahami perasaan saudara Gu, dan tentu saja saya tidak akan mempersulit dia. Dia tiba-tiba menegakkan tulang punggungnya, seluruh tubuhnya memancarkan tekanan yang mengesankan. Tatapannya yang seperti pisau mengunci Gu Changning, dan dia berkata, tapi izinkan saya untuk mengeluarkan kata-kata tidak menyenangkan ini terlebih dahulu. Ketika tirai jatuh pada majelis Dharma Teras Anggrek dan kami melanjutkan ke Pulau Abadi Sumeru, Anda akan terbaik berhati-hati untuk menghindari konflik dengan kami. Kalau tidak aku tidak punya pilihan selain memandangmu sebagai musuhku. Nada suaranya sedingin es, dan kata-katanya mengandung ancaman yang tidak bisa disembunyikan. Oh, kata Gu Changning, semua itu ada di masa depan. Mari kita khawatir tentang itu nanti. Si Kong Bao tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Kakak Gu, apakah kamu ingin tahu bagaimana aku memperlakukan musuhku? Mata Gu Changning berkilat. Kakak Si Kong, apa maksudmu dengan itu? Aku akan langsung denganmu. Malam ini, selain mengundang Anda ke sini untuk jamuan makan, saya memiliki seorang gadis kecil yang tidak patuh untuk didisiplinkan. Saya mungkin juga mengambil kesempatan untuk membuka mata Anda. Si Kong Bao melambai. Bawa dia masuk. Seorang wanita berbaju hitam yang gerah dan menawan mendorong gerbang hingga terbuka dan masuk, membawa seorang wanita muda berbaju putih yang tak sadarkan diri. Ketika wanita berbaju hitam mencapai tengah aula, dia melemparkan wanita berbaju putih itu ke lantai. Semua mata langsung tertuju pada gadis yang tidak sadarkan diri itu. Cantik. Semua orang merasakan rasa takjub yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wanita muda berbaju putih itu secantik lukisan, dengan sosok yang abadi. Dia benar-benar kecantikan yang langka dan tiada taraf di generasinya, pemandangannya sudah cukup untuk mengguncang hati. Bahkan Gu Changning pun merasa kasihan. Bagaimana seorang wanita muda yang menakjubkan bisa jatuh ke tangan orang yang kejam dan tidak masuk akal seperti Si Kong Bao. Kakak Gu, wanita ini bernama Yue Si-chan. Sebulan yang lalu, dua bawahan saya mengagumi bakatnya dan mengundangnya untuk menjadi salah satu bawahan saya, hanya untuk dia menghunus pedangnya dan membunuh mereka berdua. Mata tajam Si Kong Bao menatap Yue Si-chan dari atas ke bawah tanpa keberatan sedikitpun. Tatapannya melonjak dengan kebencian yang sedingin es, serta sedikit keserakahan dan keinginan. Gu Changning tertawa dingin pada dirinya sendiri. Apa maksudmu? Mereka mengagumi bakatnya. Mereka jelas hanya mendambakan kecantikannya. Bawahan Si Kong Bao adalah sekelompok preman. Semuanya bertindak tanpa syarat, dan tangan mereka berlumuran darah. Bahkan jika Anda membunuh mereka semua, Anda tidak perlu takut secara tidak sengaja membunuh seseorang yang tidak bersalah. Untungnya, dia tiba di Nine Tripod City seminggu yang lalu, aku segera menangkapnya. Si Kong berhenti di sini dan mendesah. Sejujurnya, hati pedang wanita itu murni dan tegas, dan dia memiliki tubuh spiritual penerangan mendalam yang langka dan tak tertandingi. Meskipun dia hanya berada di tahap pertengahan Origin Palace Realm, kecakapan tempurnya cukup untuk membunuh bahkan pembudidaya Gathering Stars biasa dengan mudah. 30.000 tahun yang lalu, hanya pewaris inti ortodoksi kuno yang bisa dibandingkan dengannya. Gu Changning tampak tertegun. Saudara Si Kong benar. Saya pernah mendengar tentang Yue Si-chan ini. Jika saya tidak salah, namanya ada di daftar jenius modern, tambah Xia Jingyu. Sayangnya, dia hanyalah seorang kultivator nakal dari Zhou Agung, seorang gelandangan tanpa akar. Lebih buruk lagi, dia menyinggung saudara Si Kong. Biarpun dia jenius di era modern, dia harus membayar untuk ini. Yue Si-chan berasal dari Zhou Agung. Hati Gu Changning bergetar, dan dia merasa sedikit kaget. Dia segera mengingat Su Yi. Dia juga dari Zhou Agung. Itu benar, Zhou Agung, daerah terpencil yang kecil. Si Kong Bao menunjukkan seringai sedingin es. Kakak Gu, bagaimana kalau kamu menebak apa yang aku rencanakan untuk dilakukan pada jalan kecil itu? Sebelum Gu Changning dapat menjawab, Si Kong Bao berkata dengan santai, membunuhnya akan sangat disayangkan, tetapi jika saya melepaskannya, saya akan merasa tidak puas. Jadi, pada hari saya menangkapnya, saya menempatkan cacing iblis Venom Dukun di dalam dirinya. Itu tidak akan menyakitinya sedikit pun, tetapi itu akan menguasai kesadarannya dan mengubahnya menjadi boneka yang tak berdaya. Dengan cara ini, dia akan mematuhi setiap kataku. Karena itu, dia menatap Gu Changning dan tertawa terbahak-bahak.
Tentu saja, musuh biasa tidak bisa menikmati perlakuan seperti itu. Bagaimanapun, Shamanic Venom Devilworms sangat langka dan sangat sulit untuk diproduksi. Jika memungkinkan, saya harap Anda tidak perlu mengalami racun seperti itu untuk diri Anda sendiri, saudara Gu. Kata-katanya adalah ancaman terang-terangan. Ekspresi Gu Changning berubah. Setelah hening sejenak, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, bisakah Anda membantu saya dan membiarkannya pergi? Semua orang tercengang. Tampaknya mereka tidak mengantisipasi bahwa Gu Changning akan mengajukan permintaan seperti itu. Si Kong Bao menatapnya dengan aneh. Jangan bilang pelacur kecil itu menarik perhatianmu. Gu Changning mengerutkan alisnya. Jika Anda bersedia menunjukkan belas kasihan, saya pasti akan membalas Anda di masa depan. Si Kong Bao menepuk pahanya dan tertawa. Tidak perlu membayar saya. Selama Anda berjanji pada diri sendiri untuk tujuan saya akan melepaskannya saat ini juga. Kalau tidak, bahkan jika Anda berlutut dan bersujud, saya tidak akan pernah membiarkan makhluk kecil yang cantik itu pergi. Ekspresi Gu Changning langsung menjadi gelap. Si Kong Bao, apakah kamu yakin ingin melepaskan semua kepura-puraan dari keramahan? Suasana langsung tegang dan menindas. Meninggalkan semua kepura-puraan keramahan. Si Kong Bao mencibir, lalu bangkit dan berjalan menuju Yue Xichan. Kakak Gu, aku baru saja mengatakan akan menunjukkan kepadamu bagaimana aku berencana untuk menghukumnya. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan meraih Yue Xichan. Beraninya kamu. Gu Changning membanting meja dan berdiri. Namun, sebelum dia dapat mengambil satu langkah pun, pintu yang tertutup rapat itu terbuka dengan keras, seseorang telah menendangnya. First Immortal of the Sword, Chapter 488. Satu tendangan, dan pintu yang terbuat dari kayu roh berkualitas tinggi pecah dengan mudah seolah-olah terbuat dari bubur kertas. Pecahan kayu tersebar di seluruh ruangan. Si Kong Bao baru saja bersiap menghadapi Yue Xichan saat dia tiba-tiba mendongak. Matanya berkilat, tajam dan mengintimidasi seperti pedang, saat dia melihat ke balik ambang pintu. Gu Changning, yang baru saja membanting meja dan berdiri, juga tertegun. Dia secara naluriah melihat ke atas. Dia melihat seorang pria muda berpenampilan luar biasa berbaju biru berdiri di bawah cahaya lampu. Dia berjalan ke ruang perjamuan seolah berjalan santai, terlihat sangat tenang. Siapa kamu? Si Kong Bao mengerutkan kening. Teman-temannya juga khawatir dan tidak yakin. Ini adalah Cloudwater Stream, tempat yang disediakan hanya untuk tamu-tamu Song of the Sandy Creek yang paling terkenal. Itu sangat rahasia, dan tanpa izin, orang biasa tidak berani menerobos masuk. Terutama karena dia menjelaskan dengan sangat jelas bahwa tidak seorang pun boleh mengganggu perjamuan malam ini, apapun yang terjadi. Namun sekarang, seorang pemuda yang tidak diketahui asalnya telah dengan berani mendobrak pintu. Si Kong Bao tidak bisa membayangkannya. Dia tidak tahu siapa penyusup ini atau dari mana asalnya. Jadi, terlepas dari amarahnya, untuk sementara dia menahan diri. Kakak Su, seru Gu Changning. Ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Baru saja, mengetahui asal-usul Yue Xichan mengingatkannya pada Suyi. Siapa yang mengira Suyi akan muncul dalam daging beberapa saat kemudian? Suyi melirik Gu Changning, lalu mengarahkan pandangannya pada Yue Xichan yang tidak sadarkan diri. Ekspresinya perlahan membeku. Jika dia tidak kebetulan berada di Nine Tripod City dan jika dia tidak kebetulan merasakan gerakan aneh dari lonceng ungu, atau jika dia tidak langsung datang ke sini, nasib Yue Xichan akan terlalu menyedihkan, untuk membayangkan. Kamu kenal orang ini? Si Kong Bao menatap Gu Changning. Gu Changning berkata tanpa ekspresi, kakak Su adalah dermawanku. Dia berasal dari Zhou Agung, sama seperti Yue Xichan. Sebelumnya, saya ingin menyelamatkannya untuk membalas kebaikan saudara Su. Apakah kamu mengerti sekarang, Si Kong Bao? Si Kong Bao tertawa. Dan di sini saya pikir dia adalah seseorang yang penting. Dia berani merusak waktu baik kita, tapi ternyata dia hanyalah kultivator lain dari Zhou Agung. Suaranya penuh dengan ejekan. Teman-temannya juga tenang. Kemudian, ekspresi mereka menjadi gelap, semuanya sangat marah. Dia hanya seorang anak kecil dari Zhou Agung, namun dia berani menerobos masuk ke sini dan membuat keributan. Dia hanya muak hidup. Jika Anda adalah dermawan Gu Changning, masuk akal jika Anda bukan orang biasa. Jika ya, tidak mungkin Anda cukup berani untuk menerobos masuk ke sini juga. Saat si Kong Bao berbicara, dia kembali ke tempat duduknya. Tatapannya sedingin es dan penuh ejekan, dan dia memeriksa Suyi tanpa rasa takut atau keberatan. Jika saya tidak salah, Anda di sini untuk menyelamatkan jalan kecil itu, kan? Dia membuatnya terdengar seolah-olah ini semua normal, tetapi meskipun dia terlihat biasa saja, auranya sangat mengesankan. Seperti binatang buas yang mengunci mangsanya. Suyi mengabaikan semua ini. Sebaliknya, setelah memasuki ruang perjamuan, dia berhenti hanya untuk melirik Gu Changning sebelum mengabaikan semua orang yang hadir. Dia berjalan ke Yue Xichan, memandangnya, dan menghela nafas lega. Aku senang dia baik-baik saja. Tatapan si Kong Bao main-main dan penuh ejekan,
seperti kucing bermain dengan tikus. Hehe, tidak ada gunanya. Bahkan jika kamu membawanya bersamamu, dia akan dengan patuh kembali ke sisiku, melaksanakan perintahku, dan membiarkanku melakukan apa yang aku tempatkan. Selama aku menginginkannya, aku bisa memutuskan hidup dan matinya dengan sebuah pikiran. Yang lain juga tidak bisa menahan tawa. Mereka sudah mendapatkan kembali ketenangan mereka, dan mereka memiliki kepercayaan penuh pada dukungan mereka. Jika ada, mata mereka membawa sedikit rasa kasihan ketika mereka melihat Sui. Hati Gu Changning tenggelam, dan dia buru-buru menjelaskan, Kakak Su, mereka memasukkan cacing iblis racun perdukunan ke dalam tubuh Nona Yue. Itu salah satu dari gerbang iblis pemusnahan surgawi. Sui melambai, memotongnya. Aku mendengar semua yang baru saja kamu katakan. Itu hanyalah parasit kelas rendah, butuh lebih dari itu untuk membuatku bingung. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan dan mengambil Yue Xichan dari tanah. Dia kemudian menempatkannya di depan Gu Changning. Jaga dia untukku. Gu Changning buru-buru setuju. Dia menyadari bahwa meskipun Sui terlihat tenang dan tanpa emosi, sebenarnya dia sudah marah. Parasit kelas rendah. Sayang, kamu mungkin terlihat muda, tapi kamu membanggakan lebih baik daripada orang tua berkabut itu. Kata wanita pengap berbaju hitam sambil tertawa. Dialah yang membawa Yue Xichan ke Aula. Yang lainnya tertawa mengejek. 30.000 tahun yang lalu, Shamanic Venom Devilworms adalah salah satu dari 8 Devilworm hebat dari Heavenly Annihilation Demonic Gate. Bahkan seorang kultivator spirit Dao tidak akan berdaya begitu seseorang memasuki tubuhnya, dia menjadi tidak lebih dari boneka. Apakah itu lucu? Sui menatap wanita berbaju hitam itu, kedalaman tatapannya benar-benar tenang. Namun, ketika dia merasakan tatapannya, wanita itu merasakan hawa dingin yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Rambutnya berdiri tegak, dan ekspresinya berubah saat dia menyadari bahwa dia dalam masalah. Namun, dia terlambat satu langkah. Sui menyapu udara dengan jarinya. Gerakan itu tampak biasa saja seolah-olah dia sedang mengibaskan debu, tetapi segera setelah itu, seberkas pedangki meledak dan melintas di udara. Menyembur, lubang berdarah muncul tepat di antara mata wanita itu. Jiwanya hancur, dan dia terjungkal ke belakang, matanya masih membelalak ketakutan. Seluruh ruangan terdiam. Semua orang terkejut. Mata si Kong Bao menyipit dan berkilat. Adegan yang kuat dan mendominasi ini mengejutkan semua orang yang hadir. Tak satu pun dari mereka yang berani percaya bahwa beberapa pemuda berjubah biru dari Zhou Agung akan menyerang dengan kejam. Orang ini benar-benar seperti sebelumnya Gu Changning menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia pernah berselisih dengan Su Yi, dan dia menyaksikan kemampuan Su Yi di majelis Spirit Band. Dia secara alami sangat menyadari betapa mendominasi dia. Wanita berbaju hitam yang memikat adalah iblis wanita yang mengesankan dengan kultivasi alam bintang pengumpulan tahap awal. Namun, melawan Su Yi tidak berbeda dengan mencari kematiannya sendiri. Berlututlah, bajingan, tiba-tiba, seorang pria tinggi tegap dengan baju besi gelap bangkit. Tingginya 10 kaki, dengan aura tirani dan mengesankan. Dia menamparkan telapak tangannya ke arah Su Yi dari jauh. Ledakan, kekuatan telapak tangannya membangkitkan api hitam yang melonjak seperti bintang jatuh. Su Yi mengulurkan jari dan menekan. Jejak telapak tangan hitam yang berapi-api meledak dengan ledakan, menghamburkan hujan cahaya. Lutut pria jangkung dan tegap itu terbanting ke tanah. Arai lengkap dengan tanda awan muncul di tanah. Baru pada saat itulah dia menetralkan kekuatan serangan ini. Kursi pria itu dan bagian meja di dekatnya pecah, mengejutkan orang-orang di dekatnya. Semuanya mengelak, tidak sedikit pun bermartabat. Tapi itu belum berakhir. Su Yi mengerahkan kekuatan melalui jari-jarinya, dan suara tulang retak yang meninggi keluar dari tubuh pria pendukung itu. Yang lain kemudian menyaksikan dagingnya pecah. Darah menyembur ke segala arah, dan tubuhnya ambruk dengan sendirinya, inci demi inci. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya telah hancur menjadi bubur daging yang tidak jelas. Sungguh cara yang brutal. Setelah menyaksikan pemandangan yang mengejutkan ini, yang lain tampak kehilangan ketenangannya. Mereka tiba-tiba menyadari bahayanya. Pria jangkung dan tegap itu adalah ahli Gathering Stars tahap akhir. Dia sangat mendominasi di medan perang. Meskipun demikian, Su Yi memukulnya dalam satu serangan, seolah-olah dia hanyalah seekor lalat. Rambut para tamu berdiri tegak. Xia Jingyu dan Daois Nun Feng sudah bangkit dari tempat duduk mereka, alarm tertulis di seluruh wajah mereka. Hanya si Kong Bao yang tetap duduk. Namun, ekspresinya sangat gelap dan tidak sedap dipandang. Dia berkata dengan dingin, Gu Changning, dermawanmu ini tidak sederhana. Manfaatkan kesempatan ini, sebelum saya benar-benar kehilangan kesabaran, untuk memberitahu dia betapa seriusnya konsekuensi menyinggung perasaan saya. Selama dia menundukkan kepalanya, meminta maaf, dan berjanji pada tujuanku, aku bisa membuat pengecualian dan menyelamatkan nyawanya. Matanya bersinar dengan kegilaan dan kekejaman, dan auranya menjadi semakin menyeramkan dan menakutkan. Gu Changning mengerutkan alisnya dan menatap Su Yi. Sebenarnya,
Si Kongbao tidak perlu mengatakan apapun, dia sudah lama ingin memperingatkan Sui. Baik si Kongbao dan Xia Jingyu memiliki status yang luar biasa. Namun, bahkan sebelum dia sempat membuka mulutnya, Sui mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Saya tidak tertarik mempelajari lebih lanjut tentang seseorang yang akan mati. Yang lain yang hadir sangat marah sehingga mereka tertawa. Binatang ini benar-benar sombong. Semuanya, serang bersama. Bunuh dia. Beberapa ahli menyerbu, masing-masing memanggil berbagai harta mereka. Semuanya menargetkan Sui. Ini adalah bawahan si Kongbao. Di tempat lain di Gritsia, mereka adalah tokoh teratas dari cara sesat. Setiap dari mereka memiliki tangan yang berlumuran darah, dan mereka sangat kejam. Dalam pertempuran, mereka memiliki beragam metode brutal yang mereka miliki. Segera setelah mereka menyerang, mereka menggunakan seni dan harta rahasia yang mematikan dan berbahaya. Tiba-tiba, asap beracun melonjak ke udara, energi mengerikan merajalela, dan cahaya berwarna darah menyembur keluar. Semua serangan ini menyapu dan mengepung Sui. Pemandangan itu cukup untuk membuat sebagian besar pembudidaya Dao asal dunia gemetar. Namun, menurut pandangan Sui, serangan ini sama sekali tidak layak untuk diperhatikan. Ledakan, lengan bajunya mengepul di sekelilingnya, dan tangan kanannya menyapu udara. Pedang beningki menyapu seperti gulungan kain. Dalam sekejap, itu berubah menjadi hujan 10.000 pedang. Garis-garis pedang ki yang tak terhitung jumlahnya itu seperti banjir, tak terbendung seperti kapak menembus kayu yang membusuk. Ledakan yang cukup keras untuk menghancurkan gendang telinga terdengar. Berbagai seni dan harta karun rahasia yang kejam dan mematikan pecah dan berserakan, serapuh mungkin. Mereka tidak bisa menahan kekuatan pedang ki. Segera setelah itu, jeritan putus asa terdengar. Darah merah tua beterbangan di udara. Dalam sekejap mata, setiap orang yang menyerang mati di bawah hujan pedang ki. Tubuh mereka dilumatkan, dan serpihan darah kental beterbangan di udara. Bahkan jiwa mereka hancur menjadi bubuk. Mereka hancur, tubuh dan jiwa. Pedang ki merajalela. Sui membunuh musuhnya dengan lambaian lengan bajunya. Xia Jingyi tersentak, dan wajahnya dipenuhi keheranan. Taois Nun Feng yang kaku dan tidak tersenyum sudah berdiri di hadapannya, dengan pedang di tangan. Ekspresinya benar-benar serius, dia tampak siap menghadapi musuh yang perkasa. Si Kongbao sudah benar-benar kehilangan ketenangannya. Dia berdiri, wajahnya pucat pasi. Totem hitam berapi-api yang aneh muncul di kepalanya yang botak dan mulus. Kembali ke majelis Spirit Band, dia masih berada di alam penghindaran butir. Sudah berapa lama, dia sudah melangkah ke alam istana asal, dan dia masih sangat kuat. Hati Gu Changning bergetar, tampilan kekuatan Su Yi yang kasual dan bersahaja mengejutkannya sampai ke intinya. Aula besar sekarang tertutup puing-puing, dengan mayat berserakan di puing-puing dan darah merembes ke lantai. Su Yi berdiri di tengah aula, berpakaian biru, ekspresinya setenang biasanya. Beberapa ekspresi bawahan si Kongbao yang tersisa berubah secara dramatis. Wajah mereka penuh ketakutan dan keheranan. Su Yi tidak membuang kata-kata, dia tidak bisa diganggu. Dia baru saja berjalan ke si Kongbao. Yue Xichan adalah bibit yang bagus, yang sangat dikagumi Su Yi. Siapa yang mengira seseorang akan begitu dekat untuk menghancurkannya? Bagaimana mungkin Su Yi tidak marah? Ketika dia kehilangan kesabaran, dia tidak pernah berhenti untuk mempertimbangkan konsekuensinya. Bahkan Raja Surgawi pun tidak bisa menghentikannya. Kamu benar-benar mencari kematian. Si Kongbao sangat marah, dan dia meludahkan kata-katanya melalui celah giginya. Seluruh auranya menakutkan dan ganas sebagai binatang buas purba. First Immortal of the Sword, Chapter 489. Ekspresi Gu Changning berubah. Si Kongbao, monster dari zaman kuno. 30.000 tahun yang lalu, dia adalah pewaris inti dari Sekte Iblis tingkat puncak, gerbang iblis pemusnahan surgawi. Dia berada di alam Gathering Stars. Darah hitam pemusnahan mengalir melalui nadinya, dan dia mempraktikkan mantra api pemusnahan surgawi. Dari monster-monster di daerah kuno yang terbangun dalam satu dekade terakhir, dia bisa dibilang yang paling brutal. Gu Changning bertanya pada dirinya sendiri apakah dia bisa melawan si Kongbao, dan dia menyadari bahwa dia perlu membuka segel kekuatannya bahkan untuk mendapat kesempatan. Namun sekarang, tidak diragukan lagi, si Kongbao benar-benar marah. Seluruh tubuhnya meledak dengan ki setan, dan gumpalan api setan hitam berputar di sekelilingnya. Totem api hitam di kepalanya yang botak menjadi semakin menyeramkan. Kekuatan agung yang terpancar darinya menghancurkan furnitur dan pengaturan tempat di dekatnya, mengubahnya menjadi abu dalam sekejap mata. Saat dia melihat ini, Xia Jingyu tiba-tiba berteriak, Su Yi, aku Xia Jingyu dari keluarga kekaisaran. Jika Anda tidak ingin mati, Anda sebaiknya berhenti sekarang juga. Ini adalah Nine Tripod City, ibu kota kekaisaran Xia besar. Lebih penting lagi, itu adalah wilayah keluarga kekaisaran. Sepanjang sejarah panjang kekaisaran, pembudidaya apa yang berani memperlakukan klan kekaisaran dengan tidak hormat? Ini adalah sumber kepercayaan diri Xia Jingyu. Namun, Su Yi mengabaikan kata-katanya sepenuhnya. Dia hanya mengangkat tangannya dan menebas.
Saat pedang Qi terbang menuju Xia Jingyu, ekspresi Daois Nun Feng berubah. Auranya meledak di sekelilingnya, dan dia memegang pedangnya di depannya untuk membela diri dan tuannya. Dentang, dampak yang memekakkan telinga terdengar. Pedang spiritual Daois Nun Feng meraung, dan retakan menyebar di permukaannya. Kekuatan tebasan membuat dia dan pria yang dibelanya terbang, dan keduanya menabrak dinding, dengan keras. Bang! Bang! Dinding berguncang karena benturan. Xia Jingyu melihat bintang dan hampir kehilangan kesadaran. Biarawati Tao Feng batuk darah. Dia adalah salah satu dari 5 ahli Gathering Stars teratas di Nine Tripod City, seseorang yang bahkan bisa bersaing dengan monster di zaman kuno. Namun, Su Yi baru saja memberikan kerusakan beratnya dalam satu tebasan. Adapun Xia Jingyu, dia terlalu lemah untuk menerima bahkan satu pukulan pun. Dia bahkan tidak layak disebut. Su Yi sebenarnya sedikit terkejut, dia tidak mengantisipasi bahwa Taois Nun Feng akan selamat dari serangannya. Bunuh dia. Saat itulah si Kong Bao menyerang dengan berani. Jubah merahnya berkibar di sekelilingnya, dan sosoknya yang tinggi dan gagah berani dibalut api iblis hitam yang keji. Dia mengayunkan tinjunya ke arah Su Yi. Ledakan. Tinjunya lalim dan perkasa di luar batas. Itu dipenuhi dengan mantra Dao yang kejam dan menakutkan, seolah-olah berniat menghancurkan langit berkeping-keping. Api pemusnahan surgawi. Ini adalah warisan iblis untuk mengendalikan Flames of Annihilation Dao Cham yang tak tertandingi. Saat digunakan, api iblis yang mengamuk menyerang tubuh lawan dan membakar organ mereka. Api bahkan bisa memurnikan jiwa, itu tirani di luar batas. Dan kultivasi si Kong Bao jauh melampaui tipikal ahli Gathering Stars. Pukulannya jauh melampaui ahli Gathering Stars generasi tua seperti Zhang Yuntao. Darah hitam penghancuran orang ini menjadi lebih kuat lagi. Hati Gu Changning bergetar, dan matanya berkilat. Tapi mata Su Yi bersinar dengan sedikit rasa jijik. Jari-jarinya membentuk segel, dan dia dengan lembut menamparkan udara. Ledakan, api iblis hitam pecah dan tersebar. Satu telapak tangan, dan kepalan lalim si Kong Bao yang mengamuk dengan mudah dinetralkan. Buntutnya mengguncang aula begitu keras sehingga, sebesar itu, seluruh bangunan bergoyang. Saat itulah Gu Changning mengayunkan lengan bajunya. Sinar keperakan beredar, dan dia menetralisir gempa susulan. Dia kemudian menggunakan energi tak terlihat untuk mengangkat tubuh halus Yue Xichan dan melarikan diri lebih jauh. Gemuruh gelombang, aula berguncang, dan energi pembatasan di dinding dan lantai berfluktuasi. Tidak ada keraguan tentang hal itu, sebagai tempat yang disediakan untuk menghibur tamu-tamu Song of the Sandy Creek yang paling terkenal, Cloudwater Stream telah lama ditutupi oleh formasi pertahanan. Kalau tidak, gempa susulan dari pertempuran seperti itu akan lama sekali membuat tempat itu menjadi puing-puing. Bagus sekali. Mata si Kong Bao berkilat, dingin dan setajam mata pisau. Dengan teriakan, dia mengayunkan tinjunya sekali lagi. Dia menyerang dengan keagungan dan kekuatan yang meningkat. Dikelilingi oleh nyala api iblis, dia menyerupai dewa barbar. Setiap gerakannya membawa kekuatan yang mengesankan dari mantra Dao miliknya yang tiada taraf. Bahkan Su Yi mau tidak mau mengakui bahwa si Kong Bao adalah monster terkuat di zaman kuno yang dia temui sejauh ini. Dia lebih kuat dari putra suci Nirvana Queen, dan juga tidak sedikit. Seandainya dia bertemu si Kong Bao sebelum memasuki alam istana asal, dia akan tertarik untuk melawannya dan melihat apa yang benar-benar mampu dilakukan oleh lawannya. Tapi setelah melihat apa yang telah dia lakukan pada Yue Xichan, Su Yi kehilangan minat akan hal itu. Dengan pedang ini, aku akan mengambil tangan kananmu. Saat suaranya yang dingin dan acuh tak acuh terdengar, Su Yi menekan jarinya ke pedang dan memotong udara. Ledakan, pedang memotong api iblis yang menjulang tinggi seperti pisau menembus kain, dan bahkan kekuatan tinju dari pukulan si Kong Bao terbelah menjadi dua. Menyembur, dengan kilatan cahaya berwarna darah, tangan kanan si Kong Bao melayang di udara. Tunggul pergelangan tangannya mulus sempurna. Satu tebasan untuk memutuskan tangannya. Menyaksikan adegan berdarah yang kuat ini membuat Gu Changning terkesiap. Su Yi mengumumkan niatnya untuk memotong pergelangan tangan si Kong Bao, lalu segera melakukannya. Bukankah itu berarti, seandainya dia mau, dia bisa membunuh si Kong Bao dalam satu serangan? Daois Nun Feng dan Xia Jingyu menyaksikan dari kejauhan, mata mereka terbelalak dan rahang mereka kendur. Mereka begitu terpana hingga kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka merasakan kedinginan di tangan dan kaki mereka. Mereka sepenuhnya menyadari betapa kuatnya si Kong Bao. Jangankan pembudidaya biasa, bahkan di antara monster di zaman kuno dan jenius modern, banyak yang bukan tandingannya. Namun sekarang, si Kong Bao sedang dikalahkan. Sialan, si Kong Bao mendengus, wajahnya didera penderitaan. Kekuatan pedang itu mengejutkannya. Itu terlalu kuat dan terlalu tirani. Tapi sebelum dia sadar, Su Yi menyerang lagi, ekspresinya setenang sebelumnya. Dengan pedang ini, aku akan mengambil lengan kananmu. Suara mendesing. Pedang Qi menyerupai bulan bercahaya yang melayang di atas lautan. Tiba-tiba naik, lalu turun. Merusak. Si Kong Bao meraung, dan tombak berlumuran darah muncul di tangan kirinya. Itu memancarkan aura yang tak terbatas, dan cahaya ganas,
mengesankan, berwarna darah bergelombang di sekitar tepinya. Tombak setan darah. Ini adalah senjata iblis kuno yang sebenarnya. Itu ditempa melalui metode rahasia, dan itu mengandung energi mengerikan yang mengejutkan. Si Kong Bao mencengkeram tombak dan mengayunkannya dengan marah, menciptakan banjir cahaya merah. Itu menakutkan namun menyilaukan untuk dilihat. Sayangnya, Su Yi sudah berada di alam istana asal, dan ketika dia membuktikan daunnya dan maju, dia mengundang fenomena tak tertandingi dari istana abadi yang terpantul di langit. Dia sekarang begitu kuat sehingga dia tidak perlu takut bahkan para pembudidaya alam manifestasi spiritual. Tebasannya mengandung amarahnya. Bagaimana bisa sembarang orang memblokirnya? Para penonton menyaksikan. Pedang Qi membelah lapisan besar cahaya berwarna darah seperti pisau menembus tahu. Dentang. Blood Demon Halberd Si Kong Bao terbang dari tangannya, tetapi kekuatan pedang Qi tidak berkurang sedikitpun. Dengan semburan yang terdengar, lengan kanan Si Kong Bao jatuh ke lantai. Darah langsung menyembur keluar seperti air terjun. Si Kong Bao terhuyung mundur, terlihat sangat ketakutan. Dia merasakan hawa dingin di hatinya ketika dia menyadari bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik untuknya. Tapi serangan Su Yi berikutnya sudah melesat ke arahnya. Dengan tebasan ini, aku akan mengambil tangan kirimu. Sebelum suara tenang itu selesai bergema di udara, mata Si Kong Bao melotot, dan dia meraung, aktifkan. Dia melambaikan tangan kirinya, dan lentera tembaga hitam naik. Sumbunya berbentuk seperti ular, sedangkan lenteranya seperti pusaran air berputar yang berkerut. Itu aneh dan menyeramkan, dan cahayanya sangat pucat. Begitu muncul, itu menciptakan tirai cahaya berwarna darah yang berputar di depannya. Lentera ular setan pusaran air darah. Ini adalah harta pertahanan yang disempurnakan oleh seorang kultivator spirit Dao. Lentera itu ditutupi dengan 64 lapisan diagram formasi, sedangkan sumbunya dimurnikan dari jiwa ular iblis Kaisar Putih. Lentera itu memiliki efek yang mirip dengan Su Yi Golden Lantern Dazzling Sun Talisman. Perbedaannya adalah, setelah diaktifkan, tirai cahaya Blood Whirlpool Demonic Serpent Lantern cukup kuat untuk menetralisir serangan para pembudidaya alam manifestasi spiritual. Itu adalah harta pertahanan yang menyelamatkan jiwa. Tapi sebelum Si Kong Bao bisa menghela nafas lega. Ledakan. Ledakan memekakkan telinga terdengar. Serangan Su Yi turun dari langit seperti palu raksasa, menghantam tirai kehidupan berwarna darah. Itu bergetar, lalu menyerah. Sesaat kemudian, itu pecah. Menyembur. Di bawah tatapan tertegun para penonton, sebuah tangan melayang di udara, seberkas cairan merah mengikutinya. Si Kong Bao juga kehilangan tangan kirinya. Pedang Qi menekannya dengan sangat teliti sehingga dia terhuyung ke belakang dan jatuh ke tanah. Wajahnya berkerut di bawah gelombang penderitaan yang tak berujung. Tangan kanannya dipotong terlebih dahulu, diikuti sisa lengan kanannya. Sekarang, dia bahkan kehilangan tangan kirinya. Si Kong Bao adalah monster dari zaman kuno, tetapi luka-lukanya merampas lebih dari setengah kekuatannya. Dia begitu sengsara sehingga hampir menyakitkan untuk melihatnya. Bagaimana ini mungkin? Xia Jinyu dan Daois Nun Feng merasa merinding. Seolah-olah mereka telah terjun ke jurang es yang tak berujung. Su Yi terlalu kuat. Ini adalah satu sisi, penindasan mutlak. Sekuat Si Kong Bao, dia sekarang tidak lebih dari seekor domba yang akan disembelih. Bahkan ketika dia menggunakan harta rahasianya, dia tidak dapat memblokir serangan Su Yi. Sangat kuat. Hati Gu Caning bergetar. Aku harus membuka segel kekuatanku untuk bersaing dengan Si Kong Bao, tapi Si Kong Bao bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari Su Yi. Hanya setelah membuat perbandingan ini, Gu Changning menyadari secara mendalam betapa besar jarak antara dirinya dan Su Yi. Dengan pedang ini, aku akan mengambil lengan kirimu. Su Yi mengangkat pedangnya, dia tidak punya rencana untuk berhenti. Si Kong Bao sudah terluka parah. Bagaimana mungkin dia bisa memblokir serangan ini? Tebasan itu memotong lengan kirinya dengan mudah. Teror dan alarm muncul di wajah Si Kong Bao. Su Yi benar-benar membuatnya takut. Semua keberaniannya meninggalkannya. Di mata Gu Changning, ini bukanlah pertempuran sengit sampai mati. Tidak, ini adalah satu sisi menginjak-injak dan menghukum yang lain. Su Yi tetap tenang dari awal sampai akhir. Pemandangan itu membuat tulang punggung Gu Changning merinding. Su Yi, apakah menurutmu kemenanganmu terjamin? Ketika dia melihat bahwa Su Yi berencana untuk menyerang sekali lagi, Si Kong Bao meraung. Totem api hitam di kepalanya yang botak tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya hitam, yang melonjak ke langit. Meminta bala bantuan, busur dingin muncul di bibir Su Yi. Tidak masalah siapa yang datang, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Yue Xichan adalah bibit yang bagus, yang dia temukan, namun Si Kong Bao hampir merusak dan mencemarkannya. Bagaimana mungkin Su Yi menunjukkan belas kasihan? Dia baru saja akan menyerang ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tuan muda, teriakan marah bergema di seluruh aula, begitu keras, membuat telinga para penonton berdengung, darah, dan Qi bergejolak. Sebelum suara itu selesai bergema, sosok setinggi dan setipis bambu melesat seperti seberkas kilat hitam. Ledakan, niat membunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya yang kurus, seperti badai angin yang mengamuk di seluruh aula.
Para penonton tiba-tiba merasa sulit bernapas, dan ekspresi mereka berubah secara dramatis sebagai tanggapan. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat seorang pria parubaya pucat pasi berjubah hijau. Matanya cekung, dan bibirnya setipis silet. Keagungan karakteristik alam manifestasi spiritual menyebar di sekelilingnya, seperti gelombang pasang dalam badai yang mengamuk. Itu memenuhi aula, menakutkan di luar batas. Pembantai iblis tua, murid Gu Changning mengerut saat dia mengenali orang ini, dia adalah salah satu penjaga Si Kong Bao. Setan tua dari alam manifestasi spiritual tingkat menengah. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.